Kalau misalnya teman-teman mau membeli sesuatu yang atas dasar keresahan hanya karena mau supaya kedepannya itu kita punya kemandirian untuk produk-produk yang primer konstan tadi, kalian worth it sekali untuk mencoba produknya kami yang ramah lingkungan ini. Selamat datang di Aresta Bagi Cerita. Asik. Oke teman-teman, jadi hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat spesial. Jadi narasumber ini selain beliau adalah seorang akademisi. Oh begitu, akademisi ya? Iya, Oke siap, nanti kita korek-korek ya. Terus Oke. Pak Akor silakan. Dia juga bergelut di bidang usaha yang kecil-kecilan lah, yang baru saja merintis. Semoga saja makin hari makin sukses lah ya. Amin. Asik. Oke teman-teman, mungkin teman-teman penasaran sekali siapa narasumber kita ya tadi Om Akon. Di Benar. sini kita dikelilingi oleh sabun. Bukan. Bukan. Di sini ada namanya Coba bacanya apa? @lime.dt. Terlalu. Apa Ibu? Lime @lime.dt. Oh, Lime berarti Dite. salahnya di lime saya Ibu. Iya. Oke, ini adalah owner @lime.dt. Selebihnya Ibu silakan perkenalkan diri Ibu. Baik, terima kasih sudah datang di rumah produksi kami @lime.dt. Saya Diana Merna, dosen Stiper FB Flores Bajau. Oh, Ibu ini sebagai dosen atau pengusaha Ibu sebenarnya nih Ibu? Atau ini usaha sampingan? Bagaimana Ibu? Kalau misalnya bisa dua-duanya, seperti yang Aresta bisa toh. Oh ya benar. Kita Iya, berjalan dua sedang kaki Ibu. mencoba. Iya Iya, dua betul, kaki. betul. Jangan dulu 1000 kaki ya. Iya Ibu, Iya. siap, Sangat bagus. luar biasa. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam, kita perlu mengetahui keseharian atau masa kecilnya ibu ini ya seperti apalah. Apakah sama dengan anak-anak biasanya atau bagaimana? Asal dulu Ibu, mungkin asal dulu dilahirkan di mana? Saya orang Manggarai, lahir di Colol. Yang tidak tahu kopi Colol terlalu sih. Ini saya kenal. Manggarai Timur Ibu ya? Iya, Manggarai Timur. Sama ya kita. Oke Ibu, Iya, lanjut. untuk masa kecil sepertinya sama seperti yang lainnya yang tinggal di kampung. Jadi suka tidak tidur siang, suka main-main saja dengan teman-teman. Tidak ada yang banyak menarik sih kalau misalnya masa kecil, karena di kampung paling sama seperti yang lain ya, masa-masa apa ya, bermain, Main masa-masa tali merdeka, tali main juru ya. Juru Ibu tahu juru? Juru tidak tahu. Juru ini apa ya? Juru Cuma dia yang gimana? kita kayak batu ya, terus kita dilemparkan lalu kayak pakai kaki lompat. Oh iya tahu. tulisan namanya Tahu, apa tuh, tahu. Ibu? Itu apa ya, saya lupa. Ada tapi. Ada ya, tapi Iya, sama ada. itu. Iya. Ada. Ah. Terus main kelereng, ya seperti kehidupan di kampung ininya. Iya, Tapi kalau yang di Jawa mungkin agak lebih update lah. Iya. Kami kan di kampung itu, terus dekat kali ya suka pergi Mandi di kali, mandi di cari kali, udang, cari strom udang, ikan. cari kayu. Menarik teman-teman. Di rumah produksi ini, aku ini ada produk kurang lebih apa ya Ibu ya, sabun cuci ya? Iya, sabun cuci tadi ya, sabun cuci. Ibu bisa ada ide pembuatan sabun cuci nih Ibu? Mungkin Ibu bisa pertama Ibu ceritakan sedikit basic pendidikannya apa Ibu? Oh iya, basic pendidikan itu kan kimia murni. Kebetulan Kimia saya murni. suka kimia itu dari kelas 10 SMA. Pokoknya dari pelajaran pertama kimia, entah kenapa itu tuh lebih mudah masuk dibandingkan pelajaran yang Lainnya. saya pelajari Oh, sebelumnya. begitu. Nah, setelah itu saya rasa macam kimia ini menarik, tapi tidak yang kepikiran sampai punya produk. Kepikirannya hanya nanti saya mau jadi guru kimia. Nah, kemudian tiba-tiba pada saat saya lulus S2, pulang kampung. Sabar Ibu, S1 dulu, S1 SMA. di Undana, SMA di Setiabakti. S1 Undana. kimia juga. Kimia murni? Iya, kimia murni. S2-nya di S2 kimia murni juga di Surabaya, di Erlangga. Surabaya, di Erlangga. Iya. Unair Ibu ya. Unair. Oh iya, terus Ibu lanjutkan ketertarikan. Nah, kemudian saya sempat kerja tuh di Surabaya 1 tahun. Tapi rasanya
terlalu kangen orang tua, makanya memutuskan untuk pulang. Terus pulang lagi ke sini, akhirnya di rumah kan belum ada kerja, hampir 3 bulan. Nah, 3 bulan ya? 3 bulan tidak kerja. Terus saya sempat pikir, saya ini belum dipanggil untuk wawancara, apa ya yang saya bisa buat. Nah, dari situ saya pikir, kenapa saya ini hanya mengandalkan saya punya ijazah, padahal saya ini punya ilmu. Iya, Jadi, nah kenapa sabun cuci piring? Kebetulan waktu itu kan di rumah saja, jadi banyak melakukan pekerjaan rumah. Nah, pas saya tanya ke mama, harga di sini sekitaran berapa? Nah, harganya itu range 16 sampai 22.000 lah. Dengan kemasan yang sama begini Ibu? Iya. 16 sampai 20.000. 22.000. 22.000. Nah, karena memang kami kan jauh dari kota, mungkin orang berpikir akomodasi. Nah, akhirnya saya pikir, masa kita ini beli dengan harga yang hampir sama dengan 1 atau 2 kilogram beras. 1,5 kilogram beras lah. Iya, sekarang 15.000 beras. 15.000. Akhirnya dari situ saya pikir, apa saya coba buat sabun cuci piring. Nah, kemudian saya punya teman yang sebelumnya sempat coba buat sabun cuci piring. Akhirnya saya diskusi, kemudian tanya-tanya kira-kira tantangannya dia untuk buat sabun cuci piring itu seperti apa. Dan karena memang saya lihat itu sabun cuci piring atau sabun-sabun yang lain kan kita masih ambil dari luar pulau. Iya. Semua hampir semua kita punya kebutuhan primer yang konstan kita butuh tiap hari itu kita masih ketergantungan dari luar. Akhirnya saya pikirin, saya coba saja buat. Nah, kebetulan pas buat pertama itu langsung bagus. Tapi ternyata setelah saya buat itu kan pertama saya buat hanya 2 liter. 2 liter. Uji coba awal tuh Ibu ya? Uji coba awal. Nah, setelah itu saya coba lagi naik 5 liter. Ambruk. Tidak jelas hasilnya. Lebih jelek dari yang pertama padahal dengan formulasi yang hampir sama. Hanya dikalikan untuk 5 liter. Nah, setelah maksudnya gini Ibu produksi lebih banyak, hasilnya malah gagal. Hasilnya jelek, gagal. Nah, untuk orang yang MIPA, kimia, itu tuh menantang. Jadi akhirnya saya coba terus-terus. Ternyata akhirnya buat formula baru gitu. Perbaiki, baca lagi jurnal, perbaiki kira-kira kurangnya apa, ganti bahan apa. Betul. Jadi itu tadi dari Ibu Diana katakan bahwa kalau sudah terantuk coba kita bangun lagi ya Ibu ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Bagaimana apa nih? Gagal coba lagi. Iya, gagal coba lagi. Menarik Ibu. Terus ini Ibu, ini sabun ini kita lihat nih. Mungkin teman-teman awal lihat di kamera bahwa di belakang nih mereka nih buat apa? Saya omong produk karena memang produk itu yang terkenal di Indonesia ya kurang lebih ya, terkenal di Indonesia. Ini Ibu, keunggulannya dia ini nih apa Ibu? Kalau mungkin secara harga kah, lebih ekonomis atau mungkin kualitas orang udah lebih berbusa berarti lebih bersih. Biasanya begitu Ibu. Iya. Oke, silakan Ibu. Nah, menarik yang tadi bilang lebih berbusa, lebih bersih. Padahal sabun tuh tidak harus begitu prinsipnya. Ya, betul. Secara sejarah tuh sabun busa itu sebenarnya sabun awalnya tidak berbusa. Iya. Betul. Hanya karena secara tidak sengaja orang menemukan busa, kemudian perusahaan membuat sabun iklan tuh sabun tuh harus berbusa. Maka sampai sekarang kita itu patokannya kalau sabun harus berbusa. Padahal belum tentu yang berbusa itu aman untuk lingkungannya kita. Nah, kalau tanya keunggulan kami ini, kebetulan saya itu kan buat produksi ini pertama kali di NTT. Jadi di Manggarai, di kampung halaman. Nah, pada saat saya buat pertama, saya punya adik yang notabene dia jurusan fisika. Jadi kita dalam kelas kan di dalam rumah tuh kan sering ada diskusi-diskusi begitu. Terus dia bilang, "Kak Dana, tapi ini kan bahan kimia. Jadi harus diperhatikan kalau misalnya nanti limbahnya itu seperti apa." Nah, mungkin kalau ditanya unggulan produknya kami itu kami gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Iya. Jadi kami sangat memperhatikan kira-kira bahan ini kalau misalnya kita habis cuci piring, kita buang ke sekitar rumah, itu masih aman tidak untuk lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Dari bahan-bahan itu kami sangat mencari bahan yang masih aman untuk lingkungan sekitar karena memang kita di sini sektor yang kita andalkan 2 saja, pertanian sama peternakan ya. Jadi sebagai anak daerah kita punya tanggung jawab untuk apa yang kita bangun itu tetap memperhatikan kita punya kehidupan sekitar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari harga. Ya, Ibu. Harga kami juga tidak tekan yang murah sekali karena memang bahannya
semakin aman untuk lingkungan, bahannya kan juga semakin mahal. Nah, kemudian jadi harga yang kami berikan itu satu botol ini 10.000. 10.000. Iya. Kalau dibandingkan dengan produk lainnya Ibu, biasanya kemasan yang begini berapa mili Ibu? Nah, yang ini 450 mili ya? Ketar tidak pernah pergi beli sana lagi. Iya Ibu, saya tidak bisa beli sana. Nah, kalau yang ini di saya punya kampung tadi kan 16.000 iya, sampai 22.000. Iya, Kalau iya. di sini mungkin 12-an 12. untuk atas. Iya, tapi kalau misalnya di yang pusat kota saya tidak tahu. Kalau Di sana sini tahu ya harga berapa? Punya 450 mili. 12-an. Pokoknya Ini di atas Ibu jual 12. dengan harga 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 untuk eceran. Eceran. Kalau per apa nih Bu? Pak? Nah, ini kami per lusin. Jadi ya. jualnya Per lusin. itu lebih banyak jualnya per lusin. Satu lusin ini 105.000. 105.000. Ya udah baik kita beli perlusin. Perlusin Iya, lebih untung berarti Ibu ya. lebih untung. Oke Ibu. 15.000 ya. 10.000. Keuntungan kalau Oh perlusin. iya betul. Sekarang Ibu ya, Jalan Maranya sudah didistribusikan kemana saja Ibu ini? Nah, kalau distribusi, Atau ada kerjasama dengan toko-toko tertentu? kalau distribusi kami namanya kita bangun usaha kan, Iya, kita iya. harus memperhatikan step by step secara hukum juga. Betul. Jadi untuk yang sementara sejauh ini kami punya distribusi itu lebih banyak ke orang yang memang mereka tuh kami definisikan orang yang mau support lah. Nah, Contohnya Ibu, contohnya. Contohnya Keruteng tuh kami sudah sempat kirim 100 lusin Itu ke di mananya Ibu? di tenda. Maksudnya toko, mereka ini toko. Bukan, mereka tuh rumah, tapi memang mereka tuh yang menjual dari kios ke kios. Oh gitu, mereka Sebutannya apa ya? Kita sebutnya apa itu? Distribusi. Distributor. Jadi kami jualnya ke mereka supaya pelanggan yang di sana itu tidak perlu ke kami. Oh begitu. Nah, langsung Iya, ke distributornya ini. Kemudian karena masih terkendala dengan izin edar, ini kan produk yang izin edarnya itu harus di Kementerian Kesehatan, harus di betul. pusat. Nah, sekarang kami uji laboratorium uji laboratorium. Sekarang kami baru punya izin usaha dan juga kami sudah punya haki. Nah, sekarang sementara menunggu keluarnya surat izin edar. Oh, tapi Ibu sudah urus itu? Ya, Sudah urus. untuk izin edar. Tinggal tunggu keluar saja. Iya, masih ada beberapa tahap dari uji lab. Ini kan harus uji lab dulu. Hasil dari uji lab itu baru kita ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk izin edar. Ini Ibu semua nih akunnya kayaknya Ibu kerjakan sendiri atau ada dukungan, bantuan begitu dari Kami ada dari timnya. sayap begitu. Oh. Iya, kami ada tim. timnya. Oh, iya. Sebelum Tim kita Medite. bahas lebih dalam, bisa sebutkan nama-nama tim di sana. Tim, ya. Iya. Supaya mereka juga bisa tahu tuh Iya, kita masuk. betul. Iya, jadi untuk tim Atli Medite itu ada dari beberapa basic ilmu. Yang saya tadi kan basic kimia, Iya. kemudian Kimia. ada yang basic biologi, Ibu Ingrid, ada yang basic lingkungan, Ibu Tetik, ada yang basic pertanian, Pak Iwan, Pak Rian, Pak Daniel, sama manajemen itu Pak Denny, kenal semua pasti toh, sama Bu Yes, Arin. namanya tidak asing. Iya. Namanya tidak asing. Untuk nama yang disebutkan jangan lupa nonton ya. Iya. Mereka pasti nonton, Nanti mereka kita pasti kenalan nonton. ya nama-nama yang disebutkan tadi. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi dari awal hingga sampai sekarang sedang menunggu surat izin edar ya. Iya. Kira-kira Ini orang lingkungan nih. Bagaimana orang Oh, lingkungan? iya. Betul. sebelum kita lebih dalam dari awal pembuatan tuh dari bahan bakunya apa? Ya, betul. Bahan Jangan sampai ada campuran air raksa. Tidak ya, Ibu ya? Tidak mungkin Tidak, ya? kami Oke. kalau bahan baku anak kimia pasti Itu saya boleh ambil kue satu? boleh. Oke. Biasa Sangat apa Ibu? boleh. Terima kasih. Nah. Ini kalau untuk bahan baku anak kimia pasti kenal beberapa yang saya sebutkan ini itu sangat ramah lingkungan. Yang pertama kami gunakan slash, bukan SLS, itu beda. Jadi slash itu Texapon, itu sangat aman untuk kita gunakan sebagai bahan dasar untuk busa. Kemudian untuk pengentalnya kami pakai garam dapur. Untuk apa? Pengental untuk sabun. Jadi dia kental seperti ini nih, kita wajib pakai garam dapur. Jadi kalau kita makan ini asin nih, Ibu ya? Pasti ya? Oh, begitu. Garam Dia itu bukan- kan selain garam dunia, dia bisa untuk asin, dia bisa untuk kental. Untuk orang kimia, dia Saya baru untuk tahu nih. kental. Ini Iya apa yang toh? saya baru tahu. Jujur Kalau saya yang baru tahu. lingkungan pasti tahu. Nah, terus pewarna, kami pakai pewarna kue. Kami pakainya itu Texapon tadi, garam, habis itu tinggal tambah ini pengharum, parfum, kemudian dengan untuk estetiknya warna.
pewarna makanan yang kami pakai. Itu bahan dasar tuh Ibu ya. Iya, bahan dasar. Ada lagi bahan-bahan rahasia mungkin? Bahan rahasia ada tentunya, Oh. tapi lebih ke resep. Iya, tapi tetap ramah Kalau- lingkungan Ibu ya. Aman, Aman, sangat. aman. Bahkan rahasia kami tuh ya untuk melembutkan tangan saja. Itu pun dari yang nabati. Iya, iya, iya. Dari pembuatan dari awal sampai dia menjadi seperti ini nih, durasi waktunya Berapa lama? Itu tergantung kita mau produksi berapa. Kalau kami kan sekali produksi. Misalnya kita ambil contoh 1 liter saja Ibu. Oh, kalau 1 liter tidak sampai 1 jam sudah selesai. Selesai. Kalau 1 liter. Tapi kalau misalnya 50 liter, kami kan produksi paling banyak tuh 50 liter. Nah, itu berarti bisa sampai 2 jam untuk produksi sampai dia sampai dia produk jadi biang sabun. Setelah itu baru kita harus diamkan selama 1 sampai 2 hari baru dia jadi sabun seperti ini. Oh, proses pembuatannya tidak sampai 1 jam. Iya. Akan tetapi menunggu dia jadi seperti ini Jadi butuh sabun, waktunya jadi 2 produk hari. jadi. Iya, betul. 2 hari. Begitu, Untuk begitu. dia jadi produk jadi. Terus Ibu, tanda-tanda bahwa misalnya Ibu tadi kan cerita bahwa Ibu produksi 2 liter. Terus saat mau ke 5 liter produksi itu gagal. Iya. Tanda-tanda bahwa produksi itu gagal itu apa Ibu biasanya? Waktu itu kalau yang pengalaman saya pribadi, setiap orang kan pasti beda Iya. ininya. Waktu yang saya pengalaman pribadi, 5 liter pertama itu dia langsung bagus. Hampir mirip seperti ini. Nah, pas saya mau bukan 5 liter pertama, 2 liter pertama. Pas saya mau buat 5 liter, tiba-tiba warnanya lebih gelap seperti ini, kemudian lebih cair. Lebih gelap dari ini. Lebih Warna gelap dari ini dan lebih encer. Terus lebih cair, Iya, tidak lebih tidak encer. begini. Tidak seperti ini. Akhirnya baru lihat-lihat lagi kira-kira pada saat ternyata kesalahannya itu hanya dipengadukan. Jadi kimia tuh menariknya di situ. Kita boleh berpikir bahwa memilih bahannya itu sudah Tepat. tepat, tapi kalau misalnya pada saat Prosesnya, pembuatan sama seperti buat kue Oh, gitu. Kalau gitu, misalnya ya. ada yang salah kita pengadukan berarti tidak jadi produknya. Menarik Ibu ya. Tapi luar biasa ya, sudah 100 lusin ya. Iya. Itu mereka ambilnya per bulan atau bagaimana Ibu? Ibu kirim ke Ruteng tuh? Kami kirim 2 kali. 2 kali selama Jadi selama dalam waktu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan, 1 tahun lah berarti. Ya, 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Nah, itu yang di sana yang Yang di- benar-benar iya, kita ketahui yang lah di di sana Ruteng. sudah 100 Iya. lusin. Kalau yang di sini belum. Kalau yang di sini Di Bajawa, banyaknya di Bajawa. orang tuh ambilnya lusinan. Oh, Jadi lusinan. orang ambil 1 lusin, 5 lusin, 3 untuk pemakaian pribadi. Nah, kalau untuk yang kami edarkan ke kios-kios kami belum berani karena memang kami masih menunggu surat izin edar. Oh gitu Ibu. Siap. Intinya supaya dari awal tuh kami benar-benar mengikuti aturan yang ada. Betul. Izin edar ini kira-kira keluarnya kapan Ibu? Izin edar tuh kayaknya lama karena memang mereka harus datang survei rumah produksi, habis itu Itu dari berkas-berkas. BPOM Ibu. Bukan, dari Kementerian Kesehatan, dari pusat dia. Kalau produk seperti ini kan masuk ke produk kelengkapan rumah tangga. Iya. Jadi dia masuknya ke pusat kementerian. Jadi sambil menunggu izin edar ini, berarti Ibu belum bisa pasarkan di kios-kios atau toko-toko di sekitar Kota Bajawa ini. Nah, kalau untuk yang kios-kios itu kami belum bisa karena memang itu tadi Dibutuhkan sebaiknya izin edar. ya kita mengikuti aturan yang ada. Tapi sekarang sambil menunggu ini keluar, kami kan baru keluar hakinya bulan November kemarin. Iya. Haki benar. Iya, haki. Jadi sudah dipatenkan bahwa ini mereknya sudah miliknya Sudah kami. ada. Nah, sekarang kami mencoba untuk buat produk turunan. Artinya mengembangkan ke produk-produk yang lain supaya nanti kalau ini izin edar sudah keluar, ini mulai dipasarkan luas. Kami mulai ke Menciptakan yang baru. ya yang baru itu Ada fokus nggak, ke Ibu, izin edar lagi. produk turunannya selain ini. Iya, sekarang kami masih skala laboratorium. Dirahasiakan dulu kira-kira nanti siap. apa. Nah, yang sudah ada ini. Ini kan tadi namanya Edlimerite. Ya. Itu pakai bas manggarai. Itu artinya apa itu? Tangan Ibu? Sorry. kita. Tangan kita. Iya, Tangan kita. Edlimerite itu tangan kita. Oh, Nah, iya. kalau yang ini kami pakai bahasa Jawa. 5 kita. 5 kita toh? 5 kita. Iya, Et5 kita. Oh. Ini artinya apa bahasa Jawanya? 5 kita. Ini apa? Tangan kita toh. Iya, tangan tangan kita. kita. Itu tadi tuh sama ngomong ini tadi. Iya, jadi kami rencananya nanti pakai ke
pakai semua bahasa daerah yang ada di Ada di NTT. NTT. Oh iya Nah, iya. untuk iya. sekarang kan bahasa Manggarai dan bahasa Bajawa. Jawa karena kami sekarang rumah produksinya di Di Bajawa. Bajawa. Nah, ini sabun cuci tangan yang kami pakai bahan dasarnya itu minyak kelapa. Minyak Oh, kelapa. Jadi kami mulai Dulu saya lirik-lirik lihat. potensi yang ada sekarang, potensi yang ada di daerah. Oh, Hand ini juga sanitizer begitu Kak Ibu atau sudah sabun? ada izinan. Belum. Belum. Ini yang kami mau kembangkan Produk setelah ini Pengembangan nanti setelah ini. lanjut ke Menarik produk Ibu. turunan lainnya. Menarik Ibu, menarik. Oke ini. Bu, jadi Aku udah lanjut. dari awal membuat Limedite ini apa? Limedite. Limedite ini Limedite. apa tantangan terbesar? Nah itu, kadang saya kalau ditanya tantangan, itu saya susah mendefinisikan. Karena mungkin melihat dalam usaha itu kan pasti ada tantangan, pasti. Selalu ada tantangan. Hanya kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, Nah, misal sekarang mungkin saya sebutnya yang izin edar. ya. Karena memang saya baru tahu ternyata izin edar untuk yang produk seperti ini itu harus di Kementerian Kesehatan. Jadi kami sempat kendala. Ya, Kami kita pergi di daerah ya, Ibu, iya. Kita di daerah ini. Kami pergi ke Dinas Kesehatan. Mereka sampaikan itu. Ya kami belajar sama-sama jadinya. Mereka bilang ini produk pertama yang kami urus izin untuk produk serupa. Produksi ya. Jadi kami belum tahu ini nih masuk ke BPOM atau masuk ke mana. Nah, tapi menariknya akhirnya kami belajar sama-sama. Setelah dari Dinas Kesehatan diarahkan kami ke BPOM. Nah, ternyata di BPOM ini tidak bisa diizinnya itu langsung ke Kementerian Kesehatan izinnya itu. Mungkin itu untuk yang kendala yang sekarang. Tadi kita omong kendala, tantangan. Kita belum bertanya. Penggunaannya ini bagaimana? Oh, iya betul. Apakah sama dengan sabun cuci piring lainnya Cuci atau piring lainnya. ada perbedaannya, Ibu? Mungkin ada dicampur dengan air sekian mili dengan ini sekian mili baru. Oke. Kalau sunlight kan biasanya begitu. Iya, kalau hampir sama sih. Hampir sama. Tergantung kita punya selera pas cuci itu mau busanya banyak atau tidak. Tapi pada saat kami di skala laboratorium, kalau kami ceknya itu busanya sudah oke atau tidak, kami pakai perbandingan 1 sendok makan, itu pakai airnya itu 1 gelas. Nah itu juga saya lihat yang produk-produk lainnya juga jadi seperti itu. Dibuat hampir sama lah ini busanya supaya jangan kalah saing juga toh. Iya, ini kualitas busa. Terus kita kembali ke tantangan ya, aku nih menarik. Tantangan dalam memasarkan produk tadi itu izin belum keluar iya, izin belum keluar. Tantangan untuk membagi waktu dengan pekerjaan lainnya. Misalnya ibu tadi pekerjaan sebagai dosen ya, akademisi ya. Iya. Nah, di Stiper FB iya. ya. Mungkin ada kesulitan Kak untuk ibu membagi waktunya. Saya harus memproduksi Limedite. Iya. Ataukah saya harus mengajar misalnya seperti itu Ibu, tantangan-tantangan yang Ibu alami selama ini. Terus bagaimana cara mengatasi itu Ibu? Iya, awal-awal dulu pada saat saya belum tahu saya manage-nya bagaimana, itu saya masih agak kesusahan karena setiap pulang kerja saya 2 jam di lab untuk buat sabun. Cuma setelah itu saya pikir kalau misalnya setiap hari saya seperti ini berarti nanti ujung-ujung pasti drop. Ya. Akhirnya bentuklah tim itu yang membantu untuk produksi. Nah, cuman setelah itu saya pikir lagi, ini kalau produksi setiap hari kayak tidak efisien. Ya. Nah, jadinya kami buatnya 1 minggu untuk produksi full. Makanya kami banyak stok seperti ini. Nah, setelah itunya kita fokus ke pemasaran. Sehingga 1 minggu itu saya pulang dari tempat kerja sampai ke sini masih urus produksi sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru nanti waktu senggangnya itu untuk ya tinggal cek-cek lagi di lab. Produksi sudah selesai, tinggal kita fokus ke pemasaran. Antar ke pelanggan seperti itu. Iya Ibu ya. Tapi tidak berbenturan dengan jadwal pekerjaan Ibu ya, kesibukan di kantor misalnya Ibu misalnya. Nah, kalau itu tuh kalau saya pribadi ya sadar diri kita harus punya skala prioritas. Jadi kalau misalnya jam kerja ada yang pekerjaan di tempat kerja utama, berarti kita harus utamakan di tempat kerja utama.
Nah, untuk usaha ini kan berarti kita punya tanggung jawab untuk bagi waktunya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang di lab, saya benar-benar setelah pulang kerja terus nanti lihat-lihat di lab, sama itu tadi atur supaya kira-kira di usaha ini pekerjaan paling pentingnya itu apa-apa saja. Berarti tinggal lihat, oh berarti kalau misalnya produksi 1 minggu, setelah itu fokus pemasaran, lihat lagi kalau stok mulai menipis, berarti kita atur lagi untuk waktu Atur produksi. waktu lagi Bu ya. Luar biasa memang. Anak-anak muda yang mulai kreatif ya, aku mulai bergelut dengan bidang usaha. Bidang usaha. Jadi teman-teman, saya juga penasaran. Saya lihat ini ukurannya ini mini sekali ya. Iya. Sabun cuci tangan itu ya, Bu ya. Sabun cuci tangan mini sekali. Ini nih dosis penggunaannya nih bagaimana? Oh iya. Apakah satu ini mini kita langsung pakai 1 kali atau? Oh iya, sabun cuci tangan Ini ini, sabun nih cuci saya tangan ya, bukan terinspirasi. sabun mandi ya. Sabun Tadi cuci tangan. peragaannya kurang cocok begini. Oh. Ini sabun cuci tangan, bukan sabun mandi ya. Siap. Ini saya terinspirasi dan kehidupan sosial di Bajawa sebenarnya. Iya. Karena kita kan hampir sering sekali punya acara pesta. Ya. Daripada kita pas pergi pesta habis makan kita bingung mau cuci tangan di mana, kami buatlah ini supaya muat di tas gitu. Oh, Jadi kecil, kalau- mini. Iya, Tidak mini, makan tempat lah. Tidak makan tempat lah. Betul. Kemudian kalau pemakaian satu tetes saja cukup karena kami pakai langsung dengan minyak kelapa tadi. Kemudian ada aroma buahnya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai, ya tergantung selera. Kalau misalnya mau yang busa sekali, kembali ke situ tadi. Kalau mau busa sekali, ya berarti 2-3 tetes. Tapi kalau fokusnya untuk membersihkan ini bakteri, ya tinggal 1 tetes sudah cukup. Ibu tadi menarik, ini aroma buah nih itu bahan bakunya apa Ibu buah untuk menciptakan aroma buah tadi? Nah, kalau itu kami masih pakai ekstrak parfum yang kami beli. Oh begitu. Iya, Oh, ini ekstrak. pakai strawberry. Oke. Aku nih silakan. Oke teman-teman, dari ini, oh ya sorry, saya tadi bilang mau tanya, bilang apakah ada tanggal expire-nya? Ternyata belum ya, iya, soalnya belum. belum ada. Nah, belum ada izin. Belum ada izin yang secara resmi lah ya. Tapi kalau sudah ada izin berarti ada tanggal expirednya ada. Iya, kalau untuk yang produk seperti itu Biasanya cuman kalau kan produk-produk kimia seperti ini Ibu berapa lama tuh Ibu expirednya? itu saya kurang tahu spesifikasinya, apakah dia berdasarkan produknya atau Dari apa, tanggal atau dari pembuatannya, bahan oh atau iya. dari tanggal pembuatan. Itu saya belum tahu. Nanti pihak dari sana juga ambil sampel di sini Iya, ya, bawa ke sana, mereka bawa. ngecek ya. Cekan ke sana. Menarik teman-teman. Anak muda mulai bergelut di bidang usaha. Mungkin Ibu sebagai dosen juga ada pesan untuk anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswi untuk bagaimana tadi? Saya menarik Ibu berkata bahwa ijazah saya simpan dulu, saya gunakan ilmu saya. Itu menarik Ibu. Ibu silakan. Iya, mungkin pas kalau ditanya pesan, mungkin banyak sekali ya sekarang media yang kita bisa gunakan untuk untuk menggali potensi begitu. Jadi kalau pesan yang pertama mungkin mulai untuk kenal kita punya potensi itu apa. Saya dulu pada saat saya masih mau lanjut kuliah ke S2 juga kan saya sempat berpikir apakah ini keputusan yang tepat untuk kedepannya atau tidak. Nah, baru sekarang ternyata oh iya, kalau misalnya dulu saya tidak belajar kimia mungkin saya tidak seberani ini. Maksudnya belajar kimia sampai tingkat S2 itu mungkin saya tidak seberani ini untuk bergelut sampai ke punya produk sendiri. Nah, itu tadi setelah kita kenal kita punya potensi juga, kedua ya tidak cukup untuk kita hilangkan gengsi saja. Yang kedua ya mulai berani supaya kalau misalnya kita sudah ambil keputusan itu, ya berani untuk ambil langkah-langkah berikutnya. Macam tadi, kalau dulu saya hanya berpikir kayak saya sudah S2, saya harus kerja di kampus atau apa. Setelah Gengsi untuk mulai usaha. setelah saya menunggu 3 bulan, mungkin setelah itu saya tidak tahu dipanggil ke pekerjaannya itu berapa lama. Jadi langkah kecil dari menyadari bahwa saya ini kan tidak hanya punya ijazah gitu. Saya ini punya punya ilmu yang paling penting. 2 produk itu tuh yang miliknya kita gitu, ijazah dan juga ilmu. Jadi kalau sudah menyadari itu, langkah berikutnya apa? Nah, itu juga butuh keberanian. Jangan, kita kan kebanyakan setelah planning lupa. Ya, setelah rencanakan matang-matang lupa. Nah, betul. intinya
apapun yang kita rencanakan untuk langkah berikutnya, pesannya adalah berani untuk ambil langkah itu. Jangan Betul. karena yang paling banyak menakuti kita itu kan pikirannya kita sendiri. kita, Itu untuk mindset. saya pribadi. Makanya saya tuh sangat takut dengan saya punya mindset kalau keliru. Nah itu saja, mungkin 2 itu. Seperti kata Mas Bondan ya, tinggalkanlah gengsi ya Om Akon, hidup Hidup berawal berawal dari dari mimpi. Iya. Asik. Dan juga ada pepatah Jepang, Nah, Nana Korobiya Uki, artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 Oh kali. iya. Oh, asik, betul. asik. Jatuh Karena- 7 kali bangkit 8 kali. Keren. Iya, toh? Iya. asik. Yang berarti seperti apapun cobaan kita, jangan pernah kita sekali-kali untuk berhenti melangkah. Nice. Apa yang Ibu tuju dari produk ini? Pasti kan ada goals atau apa yang Ibu harapkan dari usaha ini, dari Ibu sudah menggeluti usaha ini, menunggu izin edar, izin edar ya? Iya, iya. Izin edar tuh goalsnya tuh apa Ibu sebenarnya? Nah, ini pertanyaan sangat menarik nih. Saya tidak menyangka kalau ditanya seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya goalsnya dalam usaha itu apa, saya mau jawab dari 2 sisi. Yang pertama itu mungkin agak filosofis, yang kedua itu mungkin ya yang searah dengan usaha. Namanya orang punya usaha kan pasti pengen usahanya makin berkembang. Tapi saya pribadi pun berharapnya bahwa kalau usaha ini berkembang, saya kan memulai usaha itu karena keresahan pribadi tadi yang di awal, bahwa kita tuh masih sangat ketergantungan dengan produk luar. Padahal kalau mau ditanya orang NTT yang yang luar biasa tuh banyak sekali. Hanya itu tadi, kita itu belum cukup melihat kira-kira kita mulainya dari mana untuk berkontribusi. Betul. Nah, untuk harapan di usaha ini nanti, semoga saja keresahan yang di awal tadi terjawab, bahwa kedepannya itu ada banyak produk yang kita bisa produksi sendiri di NTT, supaya orang luar juga melihat bahwa ternyata NTT itu punya produknya sendiri yang dikenal banyak orang juga, dan bukan hanya orangnya yang dikenal, tapi produknya juga dikenal, dan produknya itu kualitasnya sama dengan orang luar. Nah, itu jadi kalau ini berkembang, ya dia berkembang bukan hanya ke omsetnya, tapi ke menjawab keresahan yang di awal tadi, bahwa masyarakat gunakannya itu gunakan produk yang dari kami. Yang agak filosofis tadi, yang ya saya berharapnya supaya kalau usaha ini berkembang, tidak hanya berkembang ke produknya, tapi ke kami yang satu tim tadi. 5-6 tahun kemudian tuh kami, mungkin sekarang kami melihatnya basicnya dia nih kimia, tapi nanti setelah itu melihat tim tuh ternyata ini ada anak NTT yang sudah berkembang sejauh ini dengan timnya begitu. Luar biasa kodenya. Mudah-mudahan semakin hari semakin berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain yang mungkin butuh pekerjaan. Karena ada kata-kata begini juga Konem, yang lain sibuk mencari pekerjaan, tapi yang lain sibuk membuka lapangan pekerjaan. Amin. Asik. Semoga saja. Tapi sebelum itu kita mencari dulu pekerjaan. Iya. Kita Iya. tipu saja. Nah, oke, Konem. Karena Ibu? begini dok, karena begini. Ya. Karena begini. Kita punya orang di sini nih, entahkah kita mau menyalahkan yang mana ya. Kita punya bahan baku di sini. Habis itu kita ekspor ke sana, mereka produksi di sana, mereka kirim lagi di sini. Iya, hasilnya. Apa salahnya kita sumber daya manusianya ada dengan fasilitas yang begitu lengkap sehingga ada bahan baku langsung produksi di sini, langsung kita buang keluar. Ya. Nah, kita untung kakak tuh kita singgung over itu. keluar sudah dalam bentuk produknya Iya. yang Produknya. kita buat di sini. Daripada ini kita punya bahan baku yang sangat kaya, kirim keluar, mereka produksi, mereka jual di kita beli lagi. Iya, produk jadi. Nah, untung itu saya jadi ingat yang maksudnya kegalauan terbesarnya kami sekarang untuk menggunakan potensi daerah itu karena alat. Jadi terbatas. alat terbatas. Karena memang itu tadi. Kenapa kita menjual, kita punya, saya bicara mungkin masih di ranah kimia ya. Jadi kenapa kita menjual bahan mentahnya kita ke luar, karena cuman orang perusahaan yang punya alat yang secanggih itu. Misalnya minyak nabati tadi yang kami pakai, itu kan sebenarnya berasal dari daerah, dikelola lagi di perusahaan, dan kami ketika membuat produk harus beli lagi di perusahaan.
Padahal kalau misalnya kalau misalnya kedepannya usaha ini berkembang, ya salah satu yang saya bayangkan itu bahwa potensi yang kita punya di sini kami langsung kelola sendiri, kemudian ya jadikan itu langsung sebagai bahan dasar, jadi tidak perlu lagi beli dari luar. Tapi itu tadi tunggu alat yang memang benar-benar memadai. Cukup memadai. Karena memang kita di daerah ini keterbatasannya sangat luar biasa. Sangat banyak. Sangat luar biasa. Mulai dari keterbelakangan juga, wah luar biasa kita di daerah ini. Kita harus jujur begitu saja. Iya. Makanya mari kita sama-sama membangun SDM terlebih anak muda. Mari kita mengembangkan bakat. Tadi kata Ibu Diana tadi awal tadi menarik tuh. Saya simpan dulu ijazah saya gunakan ilmu saya. Mari, mungkin kita lebih ke situ Ibu ya. Mari kita anak muda, kalau memang lapangan pekerjaan terbatas karena membutuhkan ijazah, mari coba kita membangun ide-ide menarik dengan ilmu yang kita pelajari selama kita sekolah atau kita kuliah. Mungkin begitu saja. Ibu Diana, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin teman-teman kepada para penonton, atau mau titip salam ke keluarga, silakan. Iya, kalau misalnya untuk yang closing, kalau misalnya nanti teman-teman, saya selalu bilang begini, kalau misalnya teman-teman lihat produk ini, itu jangan dianggap sebagai kompetitor di produk-produk yang lain, karena kami tuh selalu menyadari bahwa produk yang sudah berpuluh-puluh tahun itu jauh lebih baik dibandingkan produknya kami yang baru 1 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman membelinya karena mau mencari yang lebih baik, ya teman-teman silakan beli yang produk yang sudah berpuluh-puluh tahun tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membeli sesuatu yang atas dasar keresahan hanya karena mau supaya kedepannya itu kita punya kemandirian untuk produk-produk yang primer konstan tadi, kalian worth it sekali untuk mencoba produknya kami yang ramah lingkungan ini. Dan minta doanya sih kalau misalnya supaya kedepannya itu semakin bertumbuh berkembang. Bukan hanya kami di timnya kami, karena kebetulan di timnya kami itu tidak hanya produk ini, jadi kami itu ada teman-teman lain juga punya usaha. Tadi yang disebutkan tadi itu. Jadi semoga dalam tim Ibu Diana semakin sukses semua. Nama-nama yang Ibu Diana sebutkan tadi tidak asing, seperti saya pernah mendengar nama-nama itu. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Itu saja mungkin kalau dari saya, dan terima kasih karena sudah mencoba untuk mengangkat produk ini, produk yang hasil keresahan ini. Oke. Kami juga ucapkan terima kasih. Akunnya mungkin nanti di sebelah sini atau di sebelah sini akunnya untuk membeli produk. Di sini. Nanti karena produksi. Iya. Nanti baru kami closing kalau dengan kontak person. Silakan. Jadi intinya begini kita omong terus terang begini intinya itu kalian anak muda ciptakanlah produk-produk. Maksudnya kita juga sudah bosan lah uang nih kita lempar semua ke pulau lain tuh. Maunya uang tuh berputar di sini. Intinya begitu saya malas mau omong terlalu banyak. Intinya kalian paham. Oke, sekian sudah Arista Podcast bagi cerita. Saya Akone mengundurkan diri dan my brother Indah Tambus dan Ibu Diana Merna. Thank you for watching. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Peace out.